Aku tidak pernah berpikir bahwa kompetisi kekaisaran bulan surga akan menarik perhatian dunia bawah. Zuo Shangchen mengangkat alisnya saat cahaya aneh melintas di matanya. Namun aku tidak tahu apa yang direncanakan dunia bawah di sini. Selama tujuan mereka bukan ramuan jiwa bulan, semuanya akan baik-baik saja. Jika mereka juga mengejar ramuan jiwa bulan, aku khawatir hal itu akan merepotkan kita. Sejak Guru Ouyun mengenal Zuo Shangchen, pria ini selalu tidak takut. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan hal seperti itu. Jika dunia bawah adalah organisasi yang bahkan ditakuti oleh Zuo Shangchen, kekuatan mereka tidak dapat diabaikan. Namun mungkin bukan itu masalahnya. Ekspresi Zuo Shangchen perlahan-lahan kembali ke udara tenangnya saat senyuman menggoda muncul dari sudut bibirnya sekali lagi. Para pembudidaya dunia bawah menonjol di antara yang lain sehingga ramuan jiwa bulan ini sama sekali tidak berguna bagi mereka. Selain itu, orang-orang dari dunia bawah ini berada dalam kondisi yang baik. Ini hanya satu ramuan jiwa bulan, jadi tidak akan berharga bagi mereka untuk membuat keributan besar karenanya. Guru Ouyun tidak mengatakan apa-apa saat dia menatap dengan tenang pada pelindung kiri yang duduk di antara para juri. Cahaya muram melintas di matanya. Pelindung kiri yang telah berbicara dengan Kaisar Bulan Surgawi jelas merasakan tatapannya dan menoleh ke arahnya. Dia kemudian mengerutkan kening dan bertanya, "Yang mulia Kaisar, nona muda itu. Dia adalah Guru Ouyun." Kaisar Bulan Surgawi merasa agak heran tetapi pada akhirnya menjawabnya, "Guru Ouyun." Pelindung kiri tersenyum acuh tak acuh. "Jadi ini Guru Ouyun yang kau bicarakan?" Dia tidak tahu kenapa tapi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Guru Ouyun dan juga merasakan kebencian padanya. Bahkan pelindung kiri sendiri tidak dapat memahami dari mana perasaan ini berasal. Sudah hampir waktunya. Kaisar Bulan Surgawi tidak bertanya lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke sejumlah besar jenius yang telah bergabung dalam kompetisi dan berkomentar dengan sikap menyendiri. "Semuanya, aku merasa terhormat memiliki begitu banyak jenius muda di Kekaisaran Bulan Surgawi, jadi aku telah menyelenggarakan kompetisi ini. Siapapun yang menang akan menerima hadiah murah hati dari Kekaisaran Bulan Surgawi. Tentu saja karena bila tidak memiliki mata, aku masih berharap kalian akan dapat memahami apa artinya ini. Kekaisaran Bulan Surgawi tidak ingin kehilangan bakat kalian." Kata-katanya jelas ditujukan pada Sulin dan Guru Ouyun. Sulin mencibir dengan dingin ketika dia mendengar implikasi di balik kata-kata Kaisar Bulan Surgawi. Dia mengalihkan pandangannya yang dipenuhi dengan kebencian ke Guru Ouyun dan mengangkat sudut bibirnya saat dia berkata, "Guru Ouyun, kamu sebelumnya mendapat dukungan ayahku, tetapi dalam kompetisi ini tidak ada yang bisa membantumu. Saat itu aku ingin kamu berlutut dan memohon padaku atau mati." Hari itu setelah menandatangani kontrak hidup atau mati dengan Guru Ouyun, dia telah dimarahi dengan keras oleh Raja Daerah saat dia kembali. Raja Daerah jelas tahu tentang kekuatan Guru Ouyun, itulah sebabnya dia memarahi Sulin. Bagaimanapun kesepakatan Sulin dengan Guru Ouyun tidak berbeda dengan menggali kuburannya sendiri. Namun dalam hati Sulin dia percaya bahwa Raja Daerah bias terhadap Guru Ouyun dan takut Sulin akan menyakitinya. Itulah mengapa dia memarahinya. Pada hari itu juga citra Raja Daerah telah hancur di hati Sulin dan dia diam-diam mulai membencinya.
raja daerah yang malang, usahanya yang telaten telah disalahpahami dan bahkan putrinya mulai membencinya. Jika semua orang sudah siap, kompetisi kekaisaran bulan surgawi akan dimulai. Suara mendalam kaisar bulan surgawi membawa udara yang keras, wajah tampannya sedingin biasanya. Selanjutnya aku akan menjelaskan aturan kompetisi. Mata kaisar bulan surgawi tampak tajam saat ia menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Setelah seluruh taman belakang dibungkam, dia melanjutkan berkata, "Babak pertama adalah tahap eliminasi. Kalian harus menarik undian dan mereka yang menerima nomor yang sama akan ditempatkan dalam kelompok yang sama. Semua anggota kelompok akan melakukan perjalanan menuju hutan roh jahat dan jika kalian berhasil kembali setelah 7 hari kalian akan melewati tahap eliminasi. Tentu saja tidak ada satu orang pun yang boleh tertinggal. Jika ada yang hilang dari kelompok, itu akan dianggap gagal." Kerumunan itu meledak menjadi diskusi setelah kaisar bulan surgawi berbicara. Lagi pula mereka tidak hanya harus mengandalkan kekuatan individu masing-masing anggota dalam tahap eliminasi, mereka juga harus memiliki chemistry yang baik dengan anggota grup mereka. Jika mereka tidak cukup beruntung untuk ditempatkan dalam kelompok yang lemah, mereka tidak akan pernah bisa melewati tahap eliminasi terlepas dari seberapa kuat mereka secara individu. Karenanya ini adalah bagian yang paling mengkhawatirkan bagi semua orang di kerumunan. Meskipun ada ledakan diskusi di bawahnya, wajah kaisar bulan surgawi tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan sama sekali. Suaranya tajam dan dingin saat dia melanjutkan. Karena sifat berbahaya dari kompetisi ini, jika kalian bertemu dengan makhluk spiritual yang ganas kalian dapat meminta bantuan, para pembudidaya kekaisaran bulan surgawi akan segera keluar untuk menyelamatkan kalian. Namun melakukan hal itu akan menyebabkan kalian kalah dalam kompetisi dan ini berlaku untuk semua orang dalam kelompok. Oleh karena itu jika kalian ingin meminta bantuan, kalian harus memikirkannya secara matang. Kami akan memberi kalian waktu setengah jam untuk mempersiapkan. Setelah kalian bersiap, ikutlah denganku dan kita akan menuju hutan roh jahat. Hutan roh jahat dianggap sebagai salah satu dari 4 area paling menakutkan di kekaisaran bulan surgawi. Jika seseorang bertemu dengan makhluk spiritual ganas di sana mereka tidak akan dapat melarikan diri dengan mudah bahkan jika mereka telah menerobos ke kondisi yang halus. Oleh karena itu kaisar bulan surgawi telah mengirim pembudidaya yang kuat untuk membayangi para pesaing secara diam-diam. Jika tidak ada yang keberatan, kalian akan mulai menarik undian sekarang. Kaisar bulan surgawi mengangkat sudut bibirnya dengan acuh tak acuh saat dia melanjutkan. Kalian semua adalah kebanggaan kekaisaran bulan surgawi, jadi begitu kalian berada di hutan roh jahat, jangan pergi ke ujung hutan yang dalam. Semakin dalam kalian melangkah, semakin besar bahayanya, mengerti? Mengerti yang mulia kaisar? Hati kerumunan gemetar saat mereka menjawab dengan hormat. Kaisar bulan surgawi tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia melambaikan tangannya dan memerintahkan Kasim Lee untuk mengeluarkan kotak suara. Para jenius muda yang berhasil lolos pendaftaran kemudian masing-masing melangkah maju untuk menarik undian. Astaga! Aku ditempatkan bersama Leng Sang. Leng Sang telah mencapai tahap akhir dari kondisi luar biasa dan hanya selangkah lagi dari kondisi halus.
Karena aku berada dalam kelompok yang sama dengannya, keselamatanku akan setidaknya akan aman. Sial, kamu benar-benar beruntung ditempatkan di kelompok yang sama dengan kuda hitam Leng Sang, tidak seperti aku ditempatkan di kelompok yang sama dengan si idiot Li King. Si idiot ini hanya akan menyeret kami ke bawah. Berbeda dengan pria bahagia di depannya, orang berikutnya jelas sangat kecewa. Meskipun kekuatan mereka dinilai selama pendaftaran, ini tidak berlaku untuk semua peserta. Mereka seperti Guru Oyun yang identitas dan asalnya tidak diketahui dan tidak memiliki kekuatan kuat yang mendukungnya harus lulus penilaian agar dia berhasil terdaftar. Namun bagi beberapa bangsawan, mereka bisa mendaftar secara sembunyi-sembunyi dan diterima dalam kompetisi seperti pemuda bernama Li King. Itu juga metode yang Su Lin gunakan sebelumnya untuk menghindari Guru Oyun. Ayah Li King adalah seorang jenderal sehingga keluarganya memiliki kekuatan besar, namun Li King adalah orang yang tidak berguna, dia hanyalah seekor bebek yang lumpuh. Sampai hari ini dia masih melayang-layang di pangkat tinggi level Martial Saint. Seseorang seperti itu tidak akan pernah bisa didaftarkan tanpa menggunakan cara curang. Kaisar Bulan Surgawi secara umum mengetahui masalah yang berkaitan dengan bangsawan muda yang mempermainkan sistem, tetapi dia telah menutup satu mata pada masalah tersebut. Ini terutama karena Li King adalah seorang bangsawan dari Kekaisaran Bulan Surgawi. Jenderal Li juga bersikeras bahwa ini untuk melatih putranya. Dia tidak peduli jika putranya menang atau kalah dengan sendirinya. Kaisar tidak akan menolak permintaannya. Orang yang mengeluh tentang itu telah berbicara dengan suara berbisik. Dia berpikir bahwa tidak ada yang bisa mendengarnya, tetapi dia sepertinya lupa bahwa semua orang di daerah itu cukup kuat. Pendengaran mereka sangat tajam, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendengar kata-katanya. Jadi ada juga cara curang untuk mengikuti kompetisi. Guru Oyun tiba-tiba tersadar sebelum dia berkata dengan tenang. Tidak heran tidak ada yang tampak curiga ketika Su Lin melontarkan tuduhan itu padanya. Benar-benar ada metode lain untuk pendaftaran. Kamu di kelompok mana, Xiao Yuner? Zuo Sangchen meringkuk sudut bibirnya saat dia melirik secarik kertas di tangan Guru Oyun. Senyuman di matanya kemudian semakin terlihat. Sepertinya kita sudah ditakdirkan, kita berdua berada di kelompok kelima. Suaranya tidak keras atau lembut, secara kebetulan seluruh alun-alun berhasil mendengarnya. Karenanya pria yang sebelumnya mengeluh tentang berada di kelompok yang sama dengan Li King langsung menjadi marah lagi. Dia berteriak dan matanya hampir berkaca-kaca karena marah. Memiliki satu Li King saja sudah cukup, tetapi aku telah berakhir dengan dua hal yang tidak berguna juga. Ya dewa, tindakan tidak bermoral apa yang telah aku lakukan sehingga kamu akan melakukan ini padaku? Ada 7 anggota di setiap kelompok, tetapi dari 7 ini 3 ternyata tidak berguna. Bagaimana dia bisa bertahan? Cek. Dong Fang benar-benar malang. Berdasarkan pengetahuanku, pria yang terlihat seperti penggoda itu juga masuk dengan cara curang. Sepertinya raja daerah telah membantunya untuk mendaftar kali ini. Adapun wanita bernama Guru Oyun, Su Lin pernah menyebutkan bahwa kekuatan wanita ini lebih rendah, jadi dia pasti lebih rendah. Jangan berasumsi bahwa dia kuat hanya karena dia berhasil menghancurkan batu roh. Semua orang tahu bahwa batu roh itu sudah diambang kehancuran. Dia hanya perlu menyentuhnya dengan sangat ringan untuk mengubah batu roh menjadi debu. Dia hanya beruntung. Benar,
Aku sangat kasihan pada Dong Fang karena harus menyeret ketiga orang yang tidak berguna ini. Tidak ada harapan bagi kelompok mereka sekarang. Guru Woyun melirik pria di sebelahnya yang senyumnya seindah bunga dan berkedip. Zuo Sangchen adalah orang yang tidak berguna. Kekuatan orang ini tampaknya telah meningkat secara substansial dari waktu ke waktu. Selain itu, dia juga sepertinya merasakan sesuatu yang lain. Guru Woyun menyipitkan matanya saat senyuman terangkat dari sudut bibirnya. Zuo Sangchen, aku benar-benar ingin tahu tentang identitas gurumu. Zuo Sangchen merasa terguncang dan tidak menanggapi pertanyaannya. Sebaliknya dia hanya menunjukkan senyumnya yang luar biasa, tak tertandingi, dan bunga persik padanya. Aku juga penasaran, aku benar-benar ingin tahu tentang jumlah kartu truf yang kamu miliki. Dia menatap binatang kecil yang tertidur yang terletak di dada Guru Woyun saat senyum di wajahnya semakin terlihat. Siapa yang tahu bahwa senyuman ini akan benar-benar memikat wanita di sekitarnya, seseorang bahkan terengah-engah. Pria yang luar biasa dan tak tertandingi, bahkan jika kekuatannya lemah, aku akan menikah dengannya. Puff, kamu. Jika aku mau dan dia akan menikahi seseorang, kamu pasti tidak memiliki kesempatan. Wanita lain berbicara dengan jijik saat dia menatap penuh kasih ke Zuo Sangchen, merasakan dorongan kuat untuk menggantikan Guru Woyun dengan dirinya sendiri. Sulin memelototi mereka ketika dia mendengar diskusi di antara kedua gadis itu. Niat membunuh yang kental kemudian keluar dari matanya, menyebabkan kedua gadis itu segera berhenti berbicara. Kakak Chen adalah milikku, aku akan membunuh siapa saja yang mencoba merebutnya dariku. Niat membunuh di mata Sulin tidak berkurang ketika dia memikirkan hal ini tetapi malah meningkat. Matanya dipenuhi dengan cahaya berbisa yang menyeramkan saat dia memelototi Guru Woyun. Guru Woyun, kamu telah bertengkar denganku karena kakak Chen, oleh karena itu kamu harus membayar harganya.